memberi kita kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi dan pengajian orang tua santri Rumah Quran Al-Quran. Yang terhormat Dr. Insinyur Tri Kartono Adi, PhD, selaku Ketua Yayasan Al-Quran. Yang terhormat Ustaz Rahmat Syukur, selaku Sekretaris Yayasan Al-Quran. Yang terhormat Insinyur Fauzan Iman Saadi, selaku Bendahara Yayasan Al-Quran. Yang terhormat Ibu Sudarti, selaku Ibu Sudarti NTT, selaku Pengelola Rumah Quran Al-Quran. Yang terhormat Ustaz Muhammad Nasrullah, selaku Komisi Kajian. Yang terhormat Ustaz Sadar Rumah Quran Al-Quran. Dan yang terhormat Wali Santri Rumah Quran Al-Quran. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan silaturahmi dalam acara kajian sore ini. Dan tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau besok di hari kiamat. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya bacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan dari pengelola Rumah Quran Al-Quran, yang keempat pengumuman bintang santri, yang keempat pengumuman bintang santri, yang kelima inti kajian, yang keenam pembacaan doa, 7 penutup, dan ke-8 pengambilan rokok. Oke, langsung baik. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, maka kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri kita, yaitu Ananda Raisa, Ananda Najwa, dan Ananda Zakia. Tempat dan waktu kami persilahkan.
diundang dari pengelola Rumah Quran Al-Furqan, Ibu Sudarti MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Yayasan Al-Furqan, yang saya hormati Ustaz Nasrul nanti sebagai pengisi kajian kita, dan yang saya cintai dan banggakan Ustazah Rumah Quran Al-Furqan, ada Ustazah Aisyah, Saudara ini, Ustaz ini yang Ustaz Abda sama Ustaz Alvan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini kita bisa silaturahim, berkumpul, dan sekaligus nanti pengajian di Rumah Al-Quran Al-Furqan. Salam dan sholawat semoga disampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, sahabiahnya, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai yaumul akhir. Semoga kita semua yang ada di sini, wali santri, ustadzah, sebagai pengikut Rasulullah SAW yang istiqomah sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bunda-bunda semuanya yang sudah menghadiri acara pengambilan rapor pertama ya, pengambilan rapor sekaligus nanti kita silaturahim dan juga kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Nasrul, mantap ya, dan nanti mendapatkan penjelasan dari Ustazah mengenai perkembangan Ananda selama belajar di Rumah Al-Quran Al-Furqan. Ibu-ibu yang saya hormati ya, mungkin belum ada penjelasan. Kok sekarang tidak di sini gitu ya? Gimana di orbit gitu kan? Ya. Jadi izinkan saya bercerita sebentar ya, kronologisnya atau istilah historisnya kenapa tidak di sini. Tapi saya yakin ini lebih anak-anak lebih nyaman deh, lebih nyaman, lebih luas tempatnya, anak-anak lebih semangat dalam mengaji. Jadi waktu itu tuh Ustazah Aisyah ya, Ustazah saya selalu komunikasi sama saya. Kadang-kadang bila nggak dibalas ya, pakai WA Pak gitu. Nah, itu usulnya apa namanya sudah penuh itu gimana ya? Kalau kita mau menambah lagi, ada santri yang masuk nggak bisa gitu. Ya, nanti kita berupaya untuk coba cari kontrakan lagi, kontraktor pindah sana pindah sini juga. Gunakan lagi supaya lebih nyaman gitu. Kalau ada ide memang dari yayasan pengurus yayasan Orbit, silakan kalau berdekatan di TK kan sore nggak masalah gitu kan, di atas nggak masalah. Tapi kemudian saya pikir-pikir, saya berpikirnya ke depan ya, ketika santri masih jumlah 33 sih oke masih nggak masalah. Tapi nanti kalau berkembang itu juga akan bermasalah gitu. Akhirnya berinisiatif ya sudah kita cari kontrakan gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah ada dari Pak Tri ya, yang Kagungan dan Menko menawarkan untuk ditempatkan di sini. Nah di sini kemudian di sini akan didirikan pondok juga nih. Untuk memulainya maka ini ada Rumah Al-Quran dulu. Nah ini akhirnya alhamdulillah pindah di sini dan anak-anak belajar dengan nyaman. Gitu ya, mudah-mudahan. Ini ada beberapa yang Ananda yang dari Orbit ya? Apa semuanya dari Orbit ini? Alumni Orbit semua ya? Iya. Jadi nggak asing sama Mudarti kan? Iya. Mudah-mudahan sekalian memang kita sebagai orang tua
zaman digitalisasi yang semuanya serba mudah kita akses. Jadi kadang-kadang kita bingung ya, Bunda, cara mendidik anak itu seperti apa. Kita akan melepas HP juga tidak memungkinkan, semua harus menggunakan HP. Nah, oleh karena itu supaya meminimalisir salah satu kita meminimalisir anak-anak terpapar gadget atau kecanduan gadget itu adalah mengaji, ya, mengaji. Akhirnya anak-anak kalau berapa jam ya pengajinya di sini? 2 jam, 1,5 ya. Sudah lumayan ya, 1,5 sudah tidak memegang gadget. Walaupun sekarang Bunda juga sudah paham gimana sih mendidik anak-anak di era digitalisasi ini. Tentunya sudah paham gimana cara setting HP-nya, ada timernya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami berharap dengan adanya rumah Al-Quran, ya, rumah Al-Quran di Al-Quran ini bisa menjadi kontribusi atau membantu Bunda dalam mendidik putra-putri Bunda supaya tetap istiqomah pada zaman digitalisasi ini. Ya. Selanjutnya nanti ada penjelasan dari Ustazah tentang bagaimana perkembangan anak-anak dalam mengikuti dalam 1 semester ini dalam mengaji bersama Ustazah. Saya kira tidak panjang lebar, nanti masih ada Ustaz Nasrul yang mau mari kita tausiah ya. Di sini sebagai ajang silaturahim, walaupun mungkin sekarang jauh dengan orbit ya, jadinya saya juga jarang ke sini. Tapi paling tidak selalu komunikasi dengan ustazahnya seperti itu. Nah, nanti ada penjelasan, mohon dijelaskan ya, gimana perkembangan anak-anak. Nah, ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Misalnya Ananda itu dalam capaian hafalan itu tidak sama dengan teman-temannya, itu jangan membuat bunda-bunda galau. Ya, kok anakku sama-sama umurnya misalnya, kok anakku beda dengan si A ini ya. Nah, ini jangan membuat bunda-bunda galau, karena setiap anak itu mempunyai kesiapan, misalnya yang perlu diketahui, mempunyai kesiapan belajar berbeda-beda. Kalau Ananda kita itu masih hafalannya itu masih belum banyak, jangan pesimis. Anak-anak itu masih dalam tahap proses belajar, tidak masalah. Jadi kadang-kadang kita itu membandingkan dengan anak yang lain, sama umurnya, ini sama-sama kelas 1 SD, tapi hafalannya kok berbeda ya gitu. Nah, ini kita jangan sampai membandingkan kepada anak yang lain. Karena apa? Anak itu mempunyai satu kesiapan belajar yang berbeda-beda, moodnya berbeda-beda. Belum tentu hafalannya belum bisa mencapai banyak, anak kita itu kurang kita belum tentu. Jadi kita cara pandang kita terhadap anak itu harus benar-benar bijak nih sekarang. Nggak bisa kita nyamakan. Ini yang sekarang yang harus dipahami oleh pendidik ya, guru maupun orang tua, bahwa setiap anak itu mempunyai sesuatu yang istimewa, ya, dan setiap per anak itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Bila sedih kalau dibanding-bandingkan juga sakit hati tau. Nah, anak-anak juga begitu, lukanya di hati itu nanti akan sampai di bawah dewasa. Misal ini cerita sebenarnya, misal kita itu mendapati anak di kelas itu senantiasa pengen cari perhatiannya guru, atau dia sering membuat katakanlah troublemaker, permasalahan-permasalahan di kelas. Ini salah satu faktornya bisa jadi di rumah itu selalu dibandingkan dengan saudaranya. Akhirnya dia merasa sakit hati, diekspresikan di kelas atau kepada teman-temannya. Pesan saya seperti itu nih bunda-bunda, apalagi ibu muda ini kadang-kadang masih anak pertama, ibunya masih muda, itu ada satu jadi ambisinya bunda itu dititipkan ke anak ya. Jadi anak-anak itu tidak bisa sebagai diri
diintervensi, tidak bisa, akhirnya sulit untuk memutuskan satu permasalahan sudah punya masalah itu kalau bisa seperti itu. Jadi Bunda, jadi apapun nanti raportnya hasilnya tetap diterima dengan senang hati dan apa namanya dengan bangga bahwa anak kita itu sudah mau mengaji, sudah the best. Yang lainnya belum mau mengaji. Saya kira gak bisa ya kalau panjang lebar saya ngatur sama bunda-bunda sekalian, nanti ada tausiah yang akan disampaikan ke Pak Mas. Demikian sambutan dari saya. Bila seperti saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Halakoh Umar bin Khattab dibintangi oleh Ananda Lembayung Syahda Widyanto. Yang keempat yaitu Halakoh Aisyah binti Abu Bakar, Halakoh Ustazah Aisyah dibintangi oleh Said. Ini adalah Said sudah liburan, sudah izin, jadi hari ini 3 santri. Ustaz pengakunya boleh memberikan hadiahnya. Ustaz dulu. Ustazah Laili. Silahkan Ustazah Laili.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullah masata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ibu-ibu dan rahimahullah, kita bertakwa kepada Allah artinya berhati-hati jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah, jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah, dan berusaha dengan sebuah tenaga menjalankan perintah-perintahnya. Itulah arti takwa kepada Allah, karena orang akan mendapatkan kemuliaan di kehidupan di akhirat di hadapan Allah itu karena ketakwaan orang tersebut, karena ketaatan orang tersebut. Maka untuk itu mari kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, yakni senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan sama sekali apa yang dilarang oleh Allah. Sebelum saya memberikan beberapa ayat atau hadis dari Rasulullah SAW, perkenankan terlebih dahulu untuk mengenal dan ketemu di dalam. Jadi saya Rasulullah Muhammad Rasulullah, maksud bapaknya Aisyah. Aisyah dan juga ada lagi Aisyah, yaitu putri saya. Putri saya bukan anak saya. Saya dari 15 semuanya, insya Allah. 15 anak dan ditambah lagi anak yatim 2. Jadi ada 17 anak. Alhamdulillah. Ini sekarang dari kecil yang kecil tinggal paling ibu paling kecil. Ya. Kemudian masuk ke materi, saya akan menyampaikan dari kalamullah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun yadulun sidatun la yaqsunallah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Jadi Allah memanggil, menyeru kepada orang yang mengaku beriman agar supaya menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Disebutkan di dalam ayat ini bahan bakarnya api neraka itu dari kalangan manusia, batu. Dan di situ ada malaikat yang sangat tegas, yang sangat keras, tidak pernah maksiat sama sekali dari perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, meskipun secara kemanusiaannya di sana sudah tidak ada kemanusiaan lagi ya. Artinya yang kafir, yang tidak beriman disiksa, dibakar di dalam api neraka. Seperti itu. Maka Allah menyeru kepada orang yang beriman agar supaya menjaga dirinya dan keluarganya dari siksaan api neraka yang sangat dahsyat. Nah, maka itu ibu-ibu jangan Allah, termasuk kita menjaga kepada anak, karena anak ini merupakan tanggung jawab orang tua, seperti yang disabdakan oleh Nabiullah Muhammad SAW, kullu maulidin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi
Nasrani atau Majusi. Artinya jadi baik dan buruknya anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, maka kalau orang tua mungkin dalam soal kemampuan mendidik, karena baik dan buruknya manusia itu adalah dengan Al-Quran, dengan pengetahuan Al-Quran dan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya baik dan buruk menurut Allah, menurut Allah, karena yang bisa menjaga dari api neraka itu adalah Allah. Dan kita disuruh untuk menjaga dari api neraka, maka jadi baik dan buruknya manusia atau anak tersebut adalah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, maka harus mengetahui Al-Quran. Maka ketika orang tua mungkin dalam hal pengetahuan Al-Quran dianggap belum mampu atau mungkin kurang atau mungkin kondisi, maka dititipkan oleh guru atau saya dingajikan seperti yang ibu lakukan dengan dimasukkan ke rumah Quran ini. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab orang tua untuk menjadikan anak menjadi baik, menjadi anak yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan di sisi lain, selain menyelesaikan tanggung jawab sebagai orang tua, karena tanggung jawab kalau tidak dilaksanakan dosa, maka di sisi lain ketika sudah menyelesaikan tanggung jawab, maka orang tua akan mendapatkan, Masya Allah, pahala atau upah dari Allah yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa. Seperti yang disatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam, koto amaluhu ila bihalafis." Ketika manusia itu mati, maka terputuslah semua amalan kecuali 3 hal saja. Diberitakan tinggal, suami istri tinggal, dan lain sebagainya, semua ditinggal kecuali 3 hal saja. Apa itu? Yang pertama, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sebagian ulama mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran, jelas ya, Al-Quran. Tapi sebagian lain mengatakan semua ilmu yang bermanfaat, misalkan ilmu berkenaan dengan ilmu pertanian, baru saja ini ditentukan atau ada profesor juga dari Salatiga itu mengajarkan tentang ilmu pertanian, karena pupuk yang sekarang dipakai oleh banyak petani kan pupuk kimia, sedangkan pupuk kimia semakin lama tidak semakin menjadikan tanah baik, tetapi justru akan menjadi tambah buruk, tambah jelek tanahnya. Selain itu juga akan mengakibatkan pengonsumsinya, pemakannya, termasuk kita manusia ini kurang baik dan akan banyak terjadi penyakit gitu ya. Maka beliau menemukan ilmu dengan sistem organik gitu ya. Sangat anu sekali, sangat sederhana sebenarnya, Masya Allah. Tetapi ternyata dengan ilmu itu ketika beliau mau menyebarkan malahan didemokan karena semakin pulau karena menanam semangka itu bisa bisa yang besar dimaksimalkan bisa 40 kilo, yang paling kecil bisa 14 kilo, Masya Allah. Kalau besar ini berapa ya cuma itu untuk untuk menguji kemampuan pupuk tersebut. Namanya enzim biometa. Saya sendiri sudah menggunakan untuk tanam dan itu sangat bagus lah. Ketika ilmu itu dipakai dan itu bermanfaat buat manusia, maka kita jadi pahalanya juga. Dan semua ilmu itu yang memang ada manfaatnya. Nah, jadi kembali, pertama ilmu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, oleh orang, maka disitu akan ada nilai pahalanya. Meskipun orang tersebut yang punya ilmu, yang menyebarkan ilmu sudah mati, sudah meninggal, dia tetap mendapatkan kebaikan dari ilmu yang dia sampaikan kepada banyak manusia, termasuk mungkin ilmu listrik, lampu listrik. Ini
kalau yang menemukan itu orang yang beriman, dia ganjaran banyak orang yang memakai. Seperti itu. Yang pertama, yang kedua adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh, masya Allah. Jadi ibu dalam Allah, kalau kita punya anak yang soleh, maka meskipun kita sudah mati, kita tetap mendapatkan kebaikan dari anak yang kita didik menjadi anak yang soleh. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh anak kita mendapatkan kiriman kebaikan. Ya Allah. Itu manfaat atau pahala yang kita dapatkan dari anak-anak ketika kita mau mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Makanya harusnya kita berusaha bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh. Apalagi anak yang siji loro tadi. Kata-kata kita mesti bakal ya kita nih. Kalau nanti mau malah satu dua jadi anak soleh bisa bermanfaat. Makanya kalau di dalam kalau Allah yang lain disebutkan wabtaghi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Jadi Allah menyuruh carilah rumah akhirat. Yang dimaksud adalah jannah. Dengan menggunakan apa yang menjadi bagian kamu di dunia ini. Jangan sampai melupakan apa yang menjadi bagian kamu untuk mendapatkan jannah, mendapatkan akhirat. Kalau ayat ini berkenaan dengan Korun, kenal Korun? Kenal Korun? Jadi Korun itu adalah salah satu manusia di zaman Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, dan juga kebetulan anak dari Nabi Musa. Yang kemudian Korun itu diberi harta yang sangat banyak, bahkan kunci gudangnya di dalam gudang itu banyak emas, berlian, kekayaan yang sangat luar biasa. Dan kuncinya gudang itu dipikul oleh 40 orang. Saking oke gudang ini, Masya Allah. Artinya Korun itu orang yang sangat kaya raya. Sampai sekarang pun banyak yang mengenal ketika nemu barang yang berlemah di dalam tanah. Itu kan menemukan harta karun. Harta karun. Dulu sempat ada yang menemukan masak ganding yang berlemah. Sempat cerita gitu jalur karun baik terus dijadi tanda piala apapun. Ada yang lain menemukan spotlight dimanfaatkan diam-diam. Jadi Korun itu banyak harta, tapi Korun tidak termasuk orang yang mendapatkan manfaat dari harta yang dia miliki. Jadi diberi banyak harta, tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari harta yang dia dapatkan. Karena apa? Karena tidak digunakan untuk taat kepada Allah, malah digunakan untuk sombong takabur. Makanya kalau orang diberi kelonggaran harta, terus kemudian dia pintar menggunakannya, maka dia akan banyak menggunakan untuk kebaikan. Seperti yang beliau tempat ini, tempat yang sebenarnya itu kontraknya payung itu menawan. Terus dia ada. Lalu beliau pilih mendapatkan ganjaran dengan diserahkan, diwakilkan, termasuk digunakan untuk rumah Quran ini. Dan juga mungkin bisa kamu akan dijadikan sebagai pondok tahfiz. Ya, beliau menggunakan fasilitas ini mendapatkan kebaikan. Kalau boleh saya berikan satu gambar apa? Orang punya duit banyak. Itu kalau dia tidak tahu atau tidak mau mendapatkan manfaat, rugi. Dan mestinya orang punya duit bisa beli motor, misalnya beli motor, mobil atau beli rumah, sehingga dia bisa memanfaatkan dari duitnya. Untuk rumah saya dibeli motor, saya ditupai dan lain sebagainya, beli makanan dan makan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia punya duit disimpan toh, karena ada yang duit di rumah malah para ayam dari nanti dibuka dengan itu berapa puluh juta hingga beberapa juta yang bisa dimanfaatkan karena dipakai layak. Kalau dari sisa, kalau mungkin terus dijual ke bank jadi itu balik mereka kelompok tapi kalau mungkin terus rasa tinggi dibakar sisa karena tidak tahu atau tidak bisa menggunakan manfaat dari duit yang dia miliki. Tapi kalau orang muda itu sebenarnya duit dimanfaatkan sesuatu
dunia ini, fasilitas dunia yang diberikan oleh Allah ini, maka mestinya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita punya harta, bagaimana kita bisa memanfaatkan harta itu dengan sebaik mungkin? Termasuk boleh kita dalam rangka mendidik anak kita, coro ngetok duit, orang iman orangnya kita sudah mampu saja mendapatkan kebaikan dari anak kita yang menjadi anak yang soleh, terus yang mendidik, yang kita titipkan, ustaz gitu ya, yang mendidik mereka. Maka enak kalau misalnya kita disuruh untuk enfak, alhamdulillah lebih banyak lebih bagus, kecuali kalau dia tidak ada. Kita mau menjaga saja kata-kata sudah yang paling boleh. Nah ini untuk menjadikan anak kita anak yang soleh, yang solihah, yang nanti ketika kita mati tetap mendapatkan kebaikan, masya Allah. Bukan juga ada yang mengkafiri anak yang tidak mampu untuk kita untuk dibiayai semuanya. Bahkan juga bukan orang-orang yang anak-anak yang tidak punya orang tua saja, tapi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, ada yang kafir membiayai di masuk pondok belajar Quran. Nah, itu ada nilai kebaikannya. Maka itu ibu jamaah rahimahullah, yang jelas pertama sudah saya sampaikan bahwa tugas utama jadi baik dan buruknya anak itu adalah orang tua. Nanti orang tua. Dan orang tua kemudian minta tolong atau dengan mensekolahkan atau dengan menitipkan kepada orang-orang yang kita anggap mampu bisa mengajarinya, maka kita berikan boleh kerjasama dengan beliau. Di lain pihak yang mengajarkan itu juga dilakukan ada nilai pahalanya sendiri, karena memang orang yang tahu itu tidak boleh eman-eman ilmu nih, disuruh untuk menyampaikan, mengajarkan, karena orang yang mengajarkan Al-Quran itu nanti akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Maka anak saya sekolahnya semuanya di pondok, kemudian setiap pulang sebenarnya saya wajibkan untuk mengajarkan satu yang mengajar saya 9 saya dari pondok semuanya itu dari saya semua, padahal sebenarnya kepalanya tapi belum mau. Itu akan ada nilai kebaikannya. Bahkan orang yang menghafal Quran akan diberikan tempat yang mulia di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Bahkan tidak hanya penghafal Qurannya atau orang yang menghafal Al-Quran sendiri, orang tuanya saja nanti di akhirat sana akan dapat hadiah dari sebab anaknya yang hafal Quran tersebut dengan diberikan mahkota yang sinarnya atau cahayanya itu lebih bagus, lebih sinar daripada sinar matahari. Masya Allah. Untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya ada belum lagi yang menghafalkan. Dan karena itu ibu-ibu jamaah Allah monggo kita sami berusaha untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, sehingga akan bermanfaat buat kita dan buat anak itu sendiri. Karena tugas kita adalah anfusakum wa ahlikum, jaga diri kita dari api neraka dan begitu pula keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat kita untuk lebih semangat lagi mendidik anak kita dengan didikan Al-Quran. Karena baik dan buruknya anak atau baik dan buruknya orang itu dengan Al-Quran. Karena yang akan diselamatkan oleh Allah adalah orang yang taat kepada Allah. Sedangkan orang yang taat kepada Allah adalah orang yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kalau boleh saya dengar sebentar, tambahkan sedikit. Kalau boleh saya tambahkan, kalau ada perusahaan mengeluarkan produk misalkan sepeda motor, maka yang lebih tahu kondisi untuk merawat pemelihara motor tersebut ya pihak perusahaan atau yang menciptakan motor tersebut. Artinya ben awet oli ini ya pakai oli bukan pakai air dan bukan pakai solar. Terus bahkan sampai ukuran ban
Nanti nih kalau kita punya sepeda motor baru, itu ada panduan-panduan cara merawat sepeda motor. Dan begitu juga Allah menciptakan kita manusia, biar kita manusia selamat dunia dan akhirat, diberi buku pedoman ini Al-Quran. Makanya ibu itu mestinya juga mau belajar Quran ya, belajar Quran. Yang dibelajarkan jangan cuma anaknya saja, tapi ibu itu juga belajar, bapak itu diajak belajar Quran. Karena yang akan membawa kepada kita kebaikan pada jalan yang lurus yang benar itu hanya Al-Quran. Aku lupa lihat alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu acara pembacaan doa akan didoakan oleh mengalami hitungan doa itu tidak mungkin, tapi ternyata dengan doa bisa terlaksana. Bahkan kita diajarkan setiap mau melakukan sesuatu disuruh untuk berdoa. Karena kita bismillah. Kalau orang mendahului setiap mau beramal, setiap mau berbuat pendahulunya dengan basmalah, maka sudah terjaga dari godaan, dari gangguan syaitan. Kita gini mas ini kok mas maaf lari ngomong bismillah gitu. Terus di tengah perjalanan baru teringat, kemudian dia membaca bismillah fi awali wa akhiri dari itu. Ternyata syaitan yang tadinya orang itu membaca tidak pakai bismillah, syaitan ternyata mendahului makanan kita, tapi kita tidak tahu. Tapi Rasul tahu, karena Rasul waktu itu datang kepada orang tersebut melihat orang, kemudian beliau agak tertawa. Terus kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku tertawa? Saya melihat syaitan memuntahkan makanan yang kamu tadinya tidak memulai makan, yang tadinya tidak menyebut nama Allah, tidak bismillah. Terus waktu menyebut nama Allah, syaitan muntah rapat katanya. Itu menunjukkan Allah menjaga orang yang senantiasa mendahului dengan bacaan bismillah. Maka setiap kita mau melakukan sesuatu, kita dahulu dengan basmalah, dengan kembali kita pada hari ini kita berdoa kepada Allah Taala mengabulkan apa yang kita minta, utamanya agar supaya kita ini ditetapkan hidayah taufik kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita berakhir dalam kondisi husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur al-muslimin wahdil al muslimin wa ansur al-mustad'afina minal mu'minin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin innahu la alafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara selesai. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita berdoa.